Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Fitri Adisti. Saya Jonas Babisa Dimas Pangestu. Dan nama saya Muhammad Alawi Zuhdi. PT Edu Global Mandiri merupakan perusahaan yang mengelola dana BOS dan PIP. Terdapat beberapa red flags yang ditemukan antara pencatatan perusahaan dengan konfirmasi pihak ketiga. Temuan utama terkait dengan kasus tersebut adalah selisih signifikan terkait dengan dana PIP, kemudian pembelian textbook di atas harga pasar, tidak dilakukannya tender terbuka, sistem tanpa audit trail, dan juga bukti transaksi yang tidak lengkap. Kemudian saya akan membahas terkait dengan risk assessment berdasarkan PESTEL analisis. Political. PT Edu Global Mandiri merupakan mitra pemerintah dalam penyaluran dana BOS dan PIP, sehingga memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi karena menggunakan dana publik. Ditemukannya perbedaan antara dana PIP di catatan perusahaan dan juga di konfirmasi pihak ketiga. Terdapat resiko berupa penyalahgunaan dana negara dan resiko tekanan dari pihak tertentu. Kemudian dari sisi ekonomi, terdapat perbedaan terkait dengan dana PIP tersebut yang dilaporkan berdasarkan dengan konfirmasi pihak ketiga. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka timbul resiko berupa kerugian finansial, markup, dan juga procurement fraud. Dan pada sisi sosial, dana PIP memiliki dampak langsung kepada siswa, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut berpotensi bahwa dana tersebut tidak tersalurkan dengan tepat, sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pada sisi teknologikal, tidak adanya audit trail pada sistem Dapodik itu mengakibatkan terdapat 25 perubahan data tanpa identitas user, sehingga hal ini dapat menyebabkan resiko audit berupa manipulasi data atau IT fraud. Kemudian pada sisi environmental, penggunaan digital textbook yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi penggunaan kertas. Terakhir, pada sisi legal, perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, di mana hal ini merupakan satu direktur yang sama, sehingga hal ini berpotensi pada konflik of interest. Kemudian, key risk yang harus diprioritaskan oleh auditor adalah resiko penyalahgunaan dana PIP, karena hal ini menyangkut dengan dana publik, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Baik, selanjutnya saya akan membahas prosedur audit, baik dari test of control dan pengujian substantif. Pertama pada PIP Fund Disbursement. Yang pertama ada authorization testing. Nanti auditor akan memeriksa sampel dokumen pencairan dana untuk memastikan seluruh pembayaran telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan juga oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Selanjutnya, auditor akan memeriksa dokumen dan verification testing. Nanti auditor meninjau dokumen pendukung seperti daftar penerima, bukti transfer, dan juga tanda terima dana. Auditor juga akan melakukan wawancara dengan staf yang bertanggung jawab atas validasi data penerima untuk memastikan kontrol berjalan sesuai prosedur. Selanjutnya, pada reconciliation testing, auditor akan memeriksa rekonsiliasi bank bulanan dan memastikan bahwa pihak yang melakukan rekonsiliasi berbeda dengan pihak yang memproses pembayaran agar tidak ada indikasi fraud yang terjadi. Selanjutnya, pada substantive testing ada vouching, tracing, analytical procedure, dan juga cut-off testing. Di mana pada tahap vouching, auditor menelusuri transaksi pencairan dana ke dokumen sumber. Untuk tracing, auditor melakukan penelusuran dari database siswa menuju catatan pencairan dana guna memastikan semua siswa yang berhak menerima sudah mendapatkan uangnya. Lalu pada analytical procedure, auditor membandingkan jumlah penerima dan nilai pencairan antar periode serta menganalisis rasio penerima bantuan per tahun. Untuk cut-off testing, auditor memastikan transaksi pencairan dana dicatat pada periode akuntansi yang tepat sehingga tidak terjadinya kesalahan pencatatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit pada pengadaan buku digital dari perusahaan terafiliasi. Yang pertama dari test of control ada conflict of interest control testing, di mana auditor harus memastikan tidak ada pihak atau karyawan yang nantinya akan bertentangan dengan kerjaan profesionalnya karena memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada tender process testing, auditor harus mengamati proses pemilihan vendor, memeriksa dokumen untuk memastikan pengadaan dilakukan secara terbuka dengan minimal 3 penawaran independen. Selanjutnya, pada dual authorization testing, auditor harus memastikan bahwa kontrak dengan perusahaan afiliasi memerlukan persetujuan tambahan dari pihak independen sebagai bentuk pengendalian dan pemisahan wewenang.
Selanjutnya pada substantive testing ada price reconciliation testing untuk memastikan bahwa harga yang dibayar tidak jauh dari harga pasar atau harga normalnya. Lalu ada related party transaction testing di mana auditor harus memverifikasi seluruh transaksi dengan pihak berilasi apakah sudah diungkapkan secara memadai dan benar. Lalu pada contract term analysis, auditor harus meninjau isi dari kontrak apakah sudah sesuai dengan barang yang diterima. Lalu pada delivery dan acceptance testing, auditor harus memeriksa apakah barang yang diterima sesuai dengan kontrak atau tidak. Selanjutnya, bagaimana auditor mendesain prosedur investigatif untuk mendeteksi adanya diskrepansi dalam PIP disbursement. Bisa dilakukan dengan TOC dan juga substantive testing di mana memverifikasi pencairan dana, observasi, pengujian validasi, pemeriksaan rekonsiliasi, dan pada substantive testing bisa dilakukan metode vouching, tracing, analisis prosedur, dan juga cut-off testing. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang audit sampling plan, yang mana sampling plan ini dalam kasus ini harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh transaksi yang diperiksa valid, bebas dari kecurangan material dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ada beberapa metode yang disarankan oleh ISA. Yang pertama ada random selection, yang mana metode ini memilih sampel secara acak. Kemudian yang kedua ada systematic interval selection, yang mana metode ini mempermudah proses sampling. Kemudian yang ketiga ada monetary unit sampling, yang mana metode ini mengambil berdasarkan nilai yang moneter transaksi. Kemudian yang keempat ada haphazard selection, yang mana metode ini memilih sampel secara sembarangan tanpa apa tertentu. Kemudian yang terakhir ada block selection, yang mana memilih sampel dalam bentuk kelompok. Apa sih pendekatan sampel yang paling tepat? Yang pertama ada monetary unit sampling, yang mana sangat efektif karena fokus pada transaksi bernilai besar. Kemudian yang kedua ada random selection, karena tetap penting digunakan untuk menjaga objektivitas audit. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan implikasi hukum dan juga tata kelola dari transaksi afiliasi. Yang pertama yaitu terjadi risiko conflict of interest antara kedua perusahaan karena dimiliki oleh satu direktur yang sama. Kemudian yang kedua, kerugian akibat harga pembelian lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip arm's principle. Dan yang ketiga yaitu lemahnya penerapan GCG karena kurangnya transparansi dan independensi. Sehingga hal yang dilanggar oleh perusahaan antara lain adalah conflict of interest, kemudian pelanggaran arm's length principle, pelanggaran procurement, dan lemahnya GCG. Selanjutnya saya akan membahas mengenai use audit teknologi. Namun perusahaan harus memastikan sudah menggunakan prinsip segregation of duties untuk memastikan tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses transaksi. Lalu implementasi Computer Assisted Audit Techniques atau CATS bisa menggunakan aplikasi seperti ACL Analysis untuk menganalisis seluruh populasi transaksi. Oke, selanjutnya ada application of Benford Law untuk menganalisis distribusi digit awal pada data transaksi pencairan untuk mencari anomali. Pada data analysis for procurement monitoring bisa menggunakan teknik duplicate payment detection untuk menemukan pembayaran ganda. Selanjutnya ada menggunakan use of forensic ID tools untuk seperti data mining untuk menemukan transaksi tersembunyi pada transaksi. Selanjutnya, teknologi audit apa yang dapat digunakan untuk memperkuat bukti audit? Bisa menggunakan implementasi CAT tadi, menggunakan aplikasi ACL, lalu gunakan data analytic techniques untuk mencari duplicate payment, mungkin terapkan Benford Law untuk mencari anomali, dan juga terapkan continuous auditing seperti dashboard real time untuk mencari adanya anomali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana dokumentasi audit. Beberapa komponen penting dalam rencana dokumentasi audit. Yang pertama yaitu audit planning documentation yang berisi tujuan audit, identifikasi resiko, strategi audit, dan penemuan prosedur pemeriksaan. Kemudian ada working paper yang berisi bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Kemudian ada risk assessment documentation yang berisi hasil identifikasi resiko, fraud, resiko, salah saji material. Kemudian ada evidence and finding document yang berisi seluruh bukti penting proses audit. Kemudian ada review and supervision documentation yang berisi dokumen proses review oleh auditor senior. Kemudian ada final audit conclusion yang berisi seluruh ringkasan hasil audit. Apa sih rekomendasi kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus serupa? Yang pertama ada digital audit trail, dan yang kedua ada centralized documentation system dan periodic audit monitoring. Untuk rekomendasi, perusahaan perlu melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan, serta proses dokumentasi agar resiko fraud dan penyimpangan dapat diminimalkan. Untuk solusi kebijakan, pemerintah harusnya memperlakukan tender terbuka dengan vendor independen, melarang pengadaan pihak terkait yang tidak diungkapkan, dan menerapkan jejak audit dengan akses terbatas peran. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.